Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 15 November 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini. Oh, kamu dengan dia adalah hubungan yang karmic relationship, hubungan yang menghadirkan biasanya hubungan yang terparti ya. Ada pihak ketiga. Dan mungkin hubungan inilah yang menjadi trigger bagimu ya, menjadi suatu parahnya tuh kayak stresor ya, bisa menjadi stresor. Ada yang sampai stres, depresi ya, gara-gara dialah stresor. Intinya dia menjadi suatu penyebab atau trigger di kehidupanmu. Dan aku melihat bahwa ini ada yang merasa benci ya. Ya bisa jadi gini, mungkin dia sempat menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian dan kamu sangat-sangat kecewa gitu ya. Kamu akhirnya membenci dia dan dialah ternyata sebenarnya trigger bagimu atau stresor bagimu. Dan akhirnya di sini kamu membuat persepsi bahwa dia bukan orang yang baik, dia orangnya red flag, dia toxic, ya, dia mengecewakan kamu, dia menyakiti kamu, dia ya pokoknya dia bukan orang yang bisa membahagiakanmu seperti itu ya. Maka dari itu aku lihat di sini karena kamu sudah terlanjur sakit banget sama dia, terluka banget sama dia, akhirnya di sini kamu melepaskan dia begitu saja. Aku lihat ini kayak secara singkat, padat dan jelas, singkat dan cepat gitu. Jadi kayak mungkin kamu hari ini ngomong, misalnya aja, entah kapan kalian ngomong kemarin-kemarin ya. Jadi pas hari ini kamu ngomong, yaudah kita berpisah aja gitu. Jadi kayak nggak ada ancang-ancang, nggak ada tanda-tanda kamu bakalan mau berpisah dengan dia gitu ya. Jadi tahu-tahu pas hari ini kamu berbicara langsung saja mengambil keputusan berpisah gitu. Sebenarnya juga kamu mungkin sebenarnya sudah berpikir lama, kamu pikirkan jauh-jauh hari gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sampai berbulan-bulan. Aku ingin berpisah dengan dia, tapi mungkin kamu masih ada kayak harapan ya, ekspektasi bahwa dia akan berubah, kalau kamu itu bisa merubah dia, tapi ternyata ya nggak bisa juga gitu. Makanya ketika kamu mungkin sudah ada di titik puncak sabarnya kamu, di titik puncak sakitnya kamu, lelahnya kamu, kamu mengambil keputusan di hari itu juga, oke, aku ingin berpisah dengan kamu, selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kamu berkata seperti itu, ada pergejolakan ya, baik dari emosinya kamu dan juga emosinya dia. Dia kaget ya, dan aku lihat di sini memang pergejolakan emosi kamu ya karena kamu udah lelah, udah capek, udah apa ya, udah memanas banget, udah capek, ya sakit banget kayak gitu ya. Jadi hubunganmu dengan dia ternyata karmic relationship, hubungan yang sangat menyakitkan ya, hancur. Nah seperti gambarnya ini ya, ada cake ya, roti kering kali ini ya. Ada tulisan love tapi sudah patah, hancur ya, dan ini bunga mawarnya juga sudah kering. Berarti memang sudah ada yang patah hati, kecewa, sakit, terluka ya, suram. udah nggak asik lagi deh hubungan. Dan ya dialah pemicu rasa traumamu, pemicu rasa sakitmu ya, yang menjadi stresor dalam hidupmu. Oke, kemudian di sini aku lihat saat ini waktunya bagi kamu untuk sembuh ya dari hubunganmu kemarin dengan dia yang toksik itu ya. Aku lihat saat ini kamu lagi healing, lagi mencoba untuk move on bahkan ya, dan melanjutkan hidupmu ya. Aku lihat di sini kamu lagi fokus juga
dengan hidupmu. Ya saat ini kamu benar-benar memfokuskan waktumu untuk kemajuan hidupmu saja. Ya, membutuhkan saat ini kamu benar-benar menggunakan waktumu saat ini untuk healing, untuk move on, untuk bahagia, untuk baik-baik saja, seperti itu. Bagaimana perasaan dia? Ya, aku lihat ini dia ngerasain ya, saat ini kamu benar-benar kayak ingin lepas dari dia, ingin move on, ingin pergi, seperti itu. Padahal sebenarnya di sini aku lihat dia masih memiliki gairah terhadap kamu, dia masih punya hasrat terhadap kamu, dia masih ngerasa kamu adalah seseorang yang mampu memberikan kesenangan ke dia, ya. Dia ketika dekat sama kamu juga senang gitu. Dan sebenarnya ya, aku lihat juga ketika kamu ada di dekat dia, kamu juga senang gitu sebenarnya. Cuman ya itu hubungannya toxic, hubungannya karmic relationship. Bahkan aku melihat di sini masih ada yang sering stalking nih, bisa ini kamu, bisa ini dia. Bisa jadi juga ternyata kedua belah pihak sama-sama saling stalking. Ya, kamu masih cari-cari tahu keadaan dia, dia juga masih cari-cari tahu keadaan kamu. Gitu ya, aku lihat di sini. Addiction, ya, aku melihat di sini dia sebenarnya masih merasa candu sama kamu ya. Dia masih merasa kamu itu masih menarik perhatian dia gitu. Bahkan ada kodependensi juga. Jadi ada situasi di mana dia ini masih sebenarnya tuh tertarik sama kamu, cuman sayangnya situasinya kamu sudah tidak peduli sama dia. Kamu sudah masa bodoh, kamu sudah ya fokus dengan hidupmu, melanjutkan hidupmu, seperti itu. Dan ada obsesi juga yang dia rasakan untuk kamu atau terhadap kamu, ya masih ada obsesi ingin memiliki, ingin mencintai, ingin bersama dengan kamu, seperti itu ya. Cuman memang aku melihat keadaannya sekarang itu seperti pintar sekali mengontrol emosi. Jadi walaupun sebenarnya dia ini masih tertarik sama kamu, masih memiliki hasrat sama kamu, dia menunjukkan ya di luar ya, menampakkan diri itu seolah-olah kayak udah nggak perhatian lagi sama kamu, udah nggak butuh kamu, cuek gitu ya, kayak dingin, kayak udah asing, seperti itu. Padahal sebenarnya di sini ada kodependensi, ada tingkat kecanduan ya terhadap kamu, masih ada ketertarikan. Kenapa dia saat ini mengontrol emosi dia? Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang narsis, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang egois ya, atau memang karakter orangnya itu nggak suka kelihatan bucin gitu ya. Jadi dia pintar sekali mengontrol atau memblok emosinya dia gitu. Jadi bisa dibilang kayak memendam cinta sama kamu, memendam rasa sukanya sama kamu gitu. Jadi jangan sampai dia kelihatan bucin-bucin sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Kelihatannya emang dingin, dia kayak nggak butuh kamu, nggak suka kamu, kayak gitu ya. Padahal sebenarnya di sini dia masih ada addiction. Kemudian paradise ini aku melihat ya, saat ini bisa ini dia merasa bahwa saat ini kamu merasa kayak bahagia tanpa dia ya, menikmati hari-harimu. Tapi bisa juga saat ini kalau misalkan dia baru punya pasangan ya, atau saat ini dia lagi bulan madu dengan pasangannya, ya mungkin saat ini dia lagi lagi bahagia dengan pasangannya, kayak gitu. Paradise ya, aku lihat di sini ya, menikmati momen. Okay. Girl with a snake. Jadi ternyata karmic relationship, kemudian ada girl with a snake. Ya, berarti di sini memang dia adalah orang yang sempat menghadirkan wanita lain atau pria lain di hubungan kalian selama ini. Nah, bisa jadi saat ini yang bersama dia adalah ya selingkuhan dia yang kemarin gitu ya, atau wanita yang kemarin dia hadirkan saat dia masih bersama kamu. Gitu. Oke. Sehingga aku lihat saat ini kayak ada yang sudah membatasi diri
ya. Bisa jadi kamu memang sudah membatasi diri dan dia pun mungkin menampakkan seperti membatasi diri terhadap kamu karena dia masih ada wanita lain, atau ya dia apa namanya, tidak mau terlihat bucin ke kamu gitu ya, tidak mau terlihat bahwa dia sebenarnya masih terpesona sama kamu gitu. Makanya saat ini dia kayak mengaktifkan mode batasan. Nah, seperti itu. Ya, bisa jadi saat ini memang dia lagi ada yang lain. Oke, kemudian hari ini. Hari ini ada sesuatu yang terjadi kah? Ya, hari ini nampaknya ada momen di mana dia ngerasa anxiety, cemas, ya, anxiety, cemas, ketakutan, panik. Kenapa dia panik? Kenapa dia cemas? Karena kalau aku lihat saat ini dia seperti berpura-pura dengan keadaan hidupnya sekarang. Oke. Gini. Ada faktor gaya hidup juga yang sebenarnya saat ini tuh yang membuat dia merasa cemas, panik, takut gitu ya. Karena orang ini tuh punya gaya hidup yang terlampau hedon. Jadi aku lihat ngerasa dia cemas tuh yang pertama karena dia ini punya gaya hidup yang melampaui budget pendapatan. Ya, jadi kalau pendapatan dia tuh cuman UMR, tapi gaya hidup dia tuh wah bisa sampai 10 jutaan. Nah, kayak gitu. Yang hedon banget kayak gitu. Sehingga aku lihat ada kecemasan, ada ketakutan tentang gaya hidup. Orangnya memang pintar sekali berpura-pura ya. Jadi yaitu sebenarnya dia budget untuk hidup dia itu gaya pas-pasan gitu, tapi gaya yang dia tampilkan itu lebih dari itu ya, hedon banget gitulah, seperti orang kaya raya seperti itu. Jadi aku lihat dia ini punya gaya hidup yang berlebihan. Terus juga orangnya drama queen ya, orangnya pintar sekali berdrama. Orangnya haus akan kekuasaan, haus akan pencapaian, haus akan pandangan orang ya, seperti itu. Butuh validasi, butuh dipuja-puja ya, seperti drama queen lah. Kalian paham ya orang yang drama queen itu seperti apa? Banyak berskenario, banyak berdrama, banyak manipulasinya untuk mendapatkan perhatian banyak orang seperti itu, untuk disanjung-sanjung seperti itu. Makanya di sini yaitu ya gaya hidupnya melebihi pendapatan dia. Dan aku lihat saat ini ya kayaknya kehidupan dia lagi kacau akibat dari gaya hidup dia yang berlebihan atau gaya hidup dia yang boros seperti itu ya. Dia ngerasa kayak gaya hidup dia lagi kacau berantakan. Ya mungkin dia dikejar-kejar rentenir ya kan, karena mungkin karena pendapatan dia mungkin hanya pas-pasan tapi gaya hidup dia melampaui budget, akhirnya mungkin dia berhutang ya kan. Habis itu dia saat ini dikejar-kejar rentenir atau ya kena masalah apalah yang berhubungan dengan gaya hidup gitu. Oke, ada ini ya, ada protection ya. Sebenarnya kamu dipisahkan oleh dia memang atas kehendak semesta ya. Karena di sini semesta tahu setiap umatnya itu seperti apa ya. Tuhan itu tahu setiap umat itu karakternya seperti apa ya, orangnya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya semesta tahu dari awal orang ini tuh begini, bibit, bebet, bobotnya itu udah tahu. Makanya di sini kamu mungkin selama ini selalu kayak nggak pernah dipersatukan sama dia, atau kalau setiap kalian bersatu, ada aja yang memisahkan kalian. Entah itu pihak ketiga, entah itu karena pertengkaran lain, entah itu karena situasi, ya kan? Nah, aku lihat di sini sebenarnya kenapa semesta selalu memisahkan kamu dengan dia, itu karena semesta ingin melindungi kamu dari dia. Dia bukan orang yang baik sayang gitu ya. Dia bukan orang yang tepat untukmu ya. Dia bukan orang yang yang cocok untukmu, tidak
gitu. Makanya di sini semesta selalu mengusahakan kalian berpisah gitu ya. Karena semesta ingin menjauhkan kamu, semesta ingin melindungi kamu, menghindari kamu dari bahaya-bahaya yang dia perbuat gitu. Karena di sini semesta tahu dia adalah trigger bagimu, dia adalah stresor bagimu gitu. Dia adalah pemicu yang membuat kamu stres, membuat kamu depresi, membuat kamu terluka, menangis terus, sakit hati, kecewa, ya. Makanya di sini semesta nggak mau membuat kamu selalu menerima ketidakadilan itu, menerima pengkhianatan itu, kekecewaan itu, rasa sakit hati itu. Memang sakit hati itu bisa membuat orang jadinya lebih dewasa ya, tapi ya nggak harus setiap saat kan gitu ya. Ada momen-momennya saja dan ada sudah waktunya untuk oke, cukup sampai di situ kamu diuji dengan rasa sakit hatimu gitu. Makanya sekarang kamu ketika berpisah dengan dia sekarang tuh kayak legowo gitu loh ya, kayak bahagia, tenang gitu, karena memang sudah cukup bagimu berurusan dengan dia yang terus-terusan patah hati gitu loh, yang sakit hatinya karena dia gitu. Makanya di sini sudah cukup, ayo kita bangkit ya. Makanya di sini semesta selalu sekarang menghindarkan kamu dari bahaya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, maaf ini, aduh, sedang ada pemadaman listrik ya. Dan aku juga nggak tahu, ini nggak ada pemberitahuan juga nih dari PLN-nya. Oke, kelihatan lah ya. Oke, kemudian ada apa nih? Jurnal. Jadi ada jurnal. Bisa jadi mungkin dia ini orang yang masih menyimpan masa lalunya bersama kamu ya. Dia masih mengingat dengan jelas apa yang terjadi di antara kamu dengan dia selama ini. Dia masih ingat gitu. Bahkan mungkin ada juga sebagian dari mereka ini yang suka berdiary, menulis kesehariannya di buku diary ya, sehingga dia masih tahu gitu, masih ingat apa yang pernah terjadi di antara kalian berdua. Jadi apapun di masa lalu yang pernah terjadi di antara kalian tuh sebenarnya nih orang masih ingat, masih punya catatan ya, kalau dia suka berdiary gitu, punya diary, ada notes gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, ada love di sini ya. Jadi sebenarnya memang dia itu masih cinta sama kamu, masih kagum sama kamu ya, dan masih terpesona, masih merasa tersihir dengan kamu ya. Dia masih, bukan berarti kamu penyihir, enggak, maksudnya itu terpesona gitu ya. Masih membuat dia merasa tertarik, masih cinta, masih sayang kayak gitu. Oke, kira-kira apalagi perasaan dia saat ini terhadap kamu? I cannot right now. I dream about you at night. Oh, ya. Ada sesuatu yang membuat dia kayak tidak bisa memperjuangkanmu saat ini atau bisa bersama dengan kamu saat ini. Ya mungkin karena dia merasa bahwa keadaan finansial dia belum membaik, ya. Terus juga dia masih memiliki kesulitan ya dalam hidupnya seperti itu. Jadi untuk saat ini dia belum ada kemampuan untuk memperjuangkan kamu. Tapi ternyata orang ini hampir setiap malam dia itu memimpikan kamu loh. Ya, aku lihat di sini. Dia ternyata masih sering memimpikan kamu. Ya, kalau aku lihat sih memang ini ya,
dia ini tuh ngerasa bahwa hidup dia itu sebenarnya belum baik-baik saja, terutama dalam perjuangan hidup dia untuk bisa stabil, untuk memiliki kesuksesan, kestabilan hidup secara materi gitu ya. Karena dia masih merasa saat ini tuh dia berjuang untuk hidup dia. Dia benar-benar sedang bertarung, berjuang untuk memiliki kehidupan yang mapan, punya kehidupan yang tidak kesulitan gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia memang merasa bahwa dia sudah berjuang dalam kehidupan dia, tapi sampai detik ini pun dia belum merasakan bahwa dia itu udah sukses atau dia itu sudah mapan gitu loh. Makanya di sini ya dia belum bisa untuk bisa bersama dengan kamu atau memperjuangkan kamu. Kayak gitu ya. Karena untuk memperjuangkan hidup dia aja nggak kelar-kelar, apalagi mau memperjuangkan kamu gitu. Ya, justru malah nanti dia merasa kayak justru malah kayak menjadi beban kamu, ya. Dia juga merasa terbebani seperti itu, ya. Jadi dia merasa dia belum menang dengan pertarungan hidup dia saat ini. Oke, kemudian sebenarnya dia pun masih sering memimpikan atau menghayal atau mengekspektasikan bahwa dia bisa bersama kamu di masa depan. Ya, jadi masih ada pengharapan, masih ada keinginan bahwa dia ingin tetap bersama kamu di masa depan. Nah, terus itu juga kalau aku lihat di sini, dia itu selama ini juga masih mikirin kamu ya, masih mikirin kamu. Bahkan kadang kalau misalkan dia lagi mikirin kamu, dia juga sering mikir, apakah kamu di sana juga mikirin aku ya? Aku mikirin kamu loh. Susah gitu untuk melupakan kamu, aku rindu kamu, seperti itu ya. Dan ya aku lihat di sini, I wish you were mine, kata dia. Ya dia masih berharap ya kamu bisa tetap menjadi milik dia gitu ya. Dia juga masih mengharapkan, masih menginginkan kamu menjadi milik dia seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya siapa aja? Leo, Aries, Sagittarius. Zodiak ini bisa zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia. Silahkan disituasikan saja ya. Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat ada Aquarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Leo, Aries, Sagittarius lagi. Leo, Aries, Sagittarius ya. Kemudian angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 31, 3, 13, 27, 8, 26, 21, 10, 12, 5, 19, 6, 20, 18, 23, 30, 17, 11, 16, 15, 4, 25, 7, 2, 14, 1, 9, 29, dan 28. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Februari, Januari, Juni, Maret, Agustus, April, Juli, Mei, September, Oktober. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio monyet, sio babi, sio ayam, sio ular, sio kuda, sio tikus, sio kelinci, sio macan, sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia.
HTYJFPQUWBD GKIXNZCSOLAR. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.